Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana kalau kita mencatat persediaan itu menggunakan metode LIFO. Tadi kan yang pertama kita metode FIFO, sekarang metode LIFO. Nah, kalau LIFO, jadi last in first out, barang yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Jadi kita coba pakai yang ini, jadi kita copy aja ini dulu biar nggak kita bikin dari awal lagi gitu ya. Kita ganti ini menjadi LIFO. Oke, kita bawa ke sini. Cuma kita hapuskan aja ini dulu. Jadi biar nggak bingung, kita hapus aja dulu. Oke, tanggalnya pun kita hapuskan. Dan mungkin ini aja. Hapus, tanggalnya kita hapuskan biar clear. Ini juga. Ini sebenarnya tinggal kita hapus nilainya aja. Karena mirip, harusnya sih mirip dia. Jurnalnya nggak akan berubah, cuma nilainya berubah. Ya. Oke, lanjut tanggal 1 Januari. Kita lihat ke soal dulu. Jadi tanggal 1 Januari sama saldo awal 100 unit harga 8.000, tanggal 6 Januari pembelian 60 unit dengan harga 8.200. Jadi sama tanggal 6 Januari berarti ada pembelian itu sebanyak 60 unit. Oke, dengan harga 8.200. Jadi total price-nya sama dengan tinggal kali ini. Oke, dapat angka sekian. Total barang di gudang sekarang sejumlah ini. Oke, dan juga ada sebesar ini. Oke, jadi ada dua jenis barang. Kita bikin di sini. Sama kayak tadi. Oke, kita lanjut kemudian di tanggal 11 Januari. Oke, 11 Januari. Di sini dikatakan ada penjualan sebanyak 70 unit. Oke, sebenarnya 70 unit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah harga mana kita pakai, harga 8.000 kah ataukah harga 8.200? Oke, jawabannya adalah karena kita menggunakan metode LIFO, last in first out, jadi barang yang terakhir masuk itu yang kita keluarkan pertama. Jadi barang terakhir masuk sebanyak 60. Tapi kita mengeluarkan 60, Pak. Ya udah, kita 60 dulu, kita keluarkan 60 dengan harga 8.200. Kemudian sisanya lagi 10 dengan harga yang sebelumnya 8.000 rupiah. Oke, dapat angka di sini. Ini tinggal dikalikan ini. Oke. Sama. Ya, seperti itu. Jadi sekarang berapa barang sisa di gudang? Berarti barang sisanya adalah 60 sudah habis. Berarti tinggal yang ini. Harga 8.000 sebanyak 90. Jadi harga sebanyak 1000. Angka ini kalikan dengan ini. Oke. Jadi di gudang sekarang tinggal ada barang sebanyak 90 unit dengan harga per unit 8.000, harga totalnya 720.000. Sekarang tanggal 17 Januari. Oke, 17 Januari. Sudah dibikin sana. Januari ada pembelian barang 150 unit dengan harga 8.400. Jadi kita bikin di sini. Tinggal dikali. Oke, dapat angka sekian. Kemudian di gudang berarti sekarang barang yang tersisa adalah ini. Oke. Dan ini. Tersisa di gudang. Oke. Seperti ini. Kemudian di tanggal 21 Januari. 21 Januari. Oke. Jangan lupa soalnya 21 Januari. Ya, penjualan 210 unit. Oke, penjualan 210 unit. Di harga berapa gitu ya? Anda lihat tanggal 17 Januari itu kita memiliki barang sisa sebanyak dua jenis. Satu jenis seharga 8.000 dan sisanya satu jenis lainnya seharga 8.400. Oke. Jenis yang kita keluarkan pertama adalah jenis barang yang terakhir masuk, LIFO ini. Berarti karena ini kurang dari yang dibutuhkan, berarti kita bikin dulu sejumlah 150. Oke. Kita bikin dulu 150 dengan harga 8.400. Oke, jadi barang keluar sejumlah totalnya 160, sisanya lagi 60. Itu dengan harga 8.000 rupiah. Oke, seperti ini. Itu. Jadi ini sudah habis, ini keluar 60, jadi sisanya adalah 30 unit dengan harga 8.000 rupiah. Oke. Jadi sekarang di gudang sisa barangnya berapa? 30 unit dengan harga per piecesnya 8.000. Jadi
sisa barang di gudang sebanyak Rp240.000. Kita lihat di FIFO-nya. Ketika di FIFO tadi, jumlah barangnya sama nggak dengan LIFO? Harusnya sama. Jumlah barang ini kan 30 ya. Tanggal 21 Januari jumlah barang sisa lah 30. Sama juga nih. 21 Januari jumlah barang sisa 30. Bedanya di mana? Bedanya adalah di harga barangnya. Kalau tadi di FIFO harga barangnya 8.400, tapi kalau di LIFO harga barangnya adalah Rp8.000. Di sana bedanya dia. Oke. Kemudian di tanggal 27 Januari. 27 Januari ternyata ada pembelian 40 unit dengan harga 8.400. Jadi tinggal ini kita kalikan dengan ini saja. Oke. Kita pakai format yang sama biar Anda lebih gampang melihatnya. Nah, ini. Jadi sekarang di gudang ada barang berapa? Karena ada pembelian lagi 40, berarti 30 ini sisa di gudang, kita masukkan ke tanggal berikutnya. Pembelian berikutnya kita masukkan juga di sini. Oke, jadi tanggal 27 Januari kita punya dua jenis barang dengan masing-masing jumlahnya 30 dan 40. Yang 30 harga 8.000, yang 40 harga 8.400. Kita pakai formatnya biar lurus, enak ngeliatnya. Oke, kayak gini. 27 Januari. Oke. 28 Januari sekarang. 28 Januari. Oke ya. Di tanggal 28 Januari ternyata ada pembelian lagi nih. Lupa soalnya 28 Januari ternyata ada pembelian lagi dengan pembelian 20 unit dengan harga 8.500. Oke, sekarang harganya 8.500. 28 Januari. Jadi 20 unit dengan harga 8.500. Oke, kalau kita kalikan ini ya dapat sekian. Jadi sekarang di gudang barangnya ada berapa? Barangnya ada 3 jenis sekarang. Oke. Yang ada yang 30 harga 8.000, 40 harga 8.400 dan 20 dengan harga 8.500 seperti ini. Oke, kita bedakan warnanya biar kelihatan tiap tanggalnya. Oke. Kita ratakan formatnya biar kelihatan enak. Tanggal 28 sudah. Sekarang tanggal 30 Januari. Dijual 30 unit barang. Berarti 30 unit karena kita metode LIFO yang pertama keluar adalah yang terakhir. Ini kita keluar 20 dulu. 20 dengan harga 8.500 kita keluarkan, kemudian sisanya lagi 10 dengan harga 8.400 seperti ini. Oke. Kita samakan formatnya biar enak dilihat lagi. Oke. Seperti ini. Kita kalikan sekarang. Ini kalikan dengan ini. Ya. Ini. Oke. Berarti sekarang barang sisa di gudang berapa? Barang sisa adalah ini masih ini sudah berkurang 10 unit. Berarti tinggal 30 dengan harga 8.400. Dapat angka. Oke. Ini dia. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Jadi di tanggal 30 Januari jumlah barang kita punya adalah 60 unit, tapi harganya beda. 30 unit pertama harga 8.000, 30 unit kedua harga 8.400 seperti ini. Ini 60 ya, sama kayak Vivo tadi. 60 juga. Seperti itu. Oke. Untuk jurnalnya mungkin saya nggak perlu bahas lagi, jurnalnya sama cuma angkanya beda. Oke ya, mungkin angkanya nanti di sini beda untuk jurnalnya. Jadi saya nggak perlu bahas, Anda tinggal isi sendiri aja. Mungkin bisa dibuat. Sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir, metode average. Jadi ini saya copy juga biar lebih gampang. Kita copy di sini. Saya hapus yang tadi. Oke, kita metode average. Kita metode rata-rata. Oke. Jadi kita sama, kita hapuskan di sini. Kita hapus biar gampang lihatnya. Ya, seperti itu. Kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Di tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari itu ada pembelian barang 60 unit. Jadi ada barang masuk 60 dengan harga 8.200. Oke, kita ulang lagi. Jangan bosan ya untuk mengulang. Karena pengulangan membuat kita menjadi bisa. Ya, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah barang yang kita punya? Kalau metode average itu kita jumlahkan dulu. Jumlahkan dulu quantity barangnya. Jadi awalnya kita punya 100, sekarang kita
sekarang nambah 60. Jadi sekarang kita punya kuantitinya adalah 160. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat total price-nya. Oke, total price-nya sama dengan total price awal ditambahkan dengan total price yang baru masuk. Nah, ini total price-nya. Nah, sekarang konsepnya kalau dia metode average adalah harga barang itu per unitnya akan selalu berubah setiap kali ada barang masuk. Jadi, kalau ada barang masuk kayak gini, harga per unit barang kan berubah. Cara mencari harga per unit barangnya adalah harga total barang yang ada dibagi dengan jumlah total barang yang ada. Jadi, ini sama dengan ini kita bagi dengan yang ini. Inilah harga barang yang baru. Jadi 8.075. Jadi harga barang cuma ada satu aja. Cuma dia dirata-ratakan. Kalau tadi kan metode FIFO tuh kadang barangnya satu jenis tapi harganya ada 2, ada 3 kayak gini. Metode LIFO pun sama. Kadang ada 2, kemudian ada yang ada 3. Mungkin di sini ada 3 gitu ya. Nilai harga per unit. Tapi kalau dia di metode average, harga per unit itu pasti cuma satu aja. Tapi dirata-ratakan. Cara merata-ratakannya adalah total harga barang awal ditambah total harga barang pembelian yang baru dibagi dengan jumlah barang yang ada kayak gitu. Oke, tanggal 6 Januari. Kemudian di tanggal 11 Januari nanti Anda lihat soalnya aja. 11 Januari itu ada penjualan barang sebanyak 70 unit. Harganya berapa? Ya udah, karena ada satu harga kita pakai ini. Satu harga ya, bukan satu jalur. Oke, itu beda. 7 pakai angka ini, angkanya berapa? Jadi ini dikalikan dengan yang ini. Oke, dapat sekian. Sisa barangnya sekarang di gudang berapa? 160 karena keluar 70, sisa lagi 90. Dengan harga sama harganya. Oke, sekarang total harga yang ada di gudang, total nilai barangnya adalah ini dia baru. Di tanggal 17 Januari, nah ini ada pembelian. Ingat setiap ada pembelian pasti harga ini akan berubah. Harga per unitnya akan berubah kalau ada pembelian. Oke ya. Kita lihat sekarang 17 Januari ada pembelian 150 unit dengan harga 8.400. Harganya ingat jangan terus Anda mengulang karena kita bisa karena sering mengulang. Oke. Angka sebesar sekian. Sekarang kita lihat nih. Kita jumlahkan dulu total barang atau kuantitinya. 90 ditambah dengan 150. Ini adalah kuantiti barang yang baru. Sekarang kemudian kita jumlahkan total price-nya. Total price yang lama ditambah total price yang baru. Ini adalah total price yang baru. Per unitnya berapa? Tinggal kita bagi saja. Nah ini dia. Ini adalah harga barang per unit yang baru. Oke. Tanggal 21 Januari ada penjualan. Oke, penjualan 210 unit. Harganya berapa ya? Udah tinggal ambil aja di sini ya. Saya bingung, tinggal ambil di sini. Total yang keluar barangnya adalah sekian. Sisanya berapa? 240 kurang 210 karena keluar 210 jadi sisa 30. Nilai barangnya sama. Oke. Kemudian rumusnya adalah ini dikalikan dengan ini. Itu. Setelah tanggal barangnya tanggal 1 Januari, kemudian tanggal 27 Januari. Nah ini. Pembelian lagi, kalau pembelian biasanya ini akan berubah. 1 Januari beli lagi 40 unit, harganya 8.400. Jadi kita rumuskan sama di sini. Nah ingat, kalau setiap ada pembelian barang berarti harga per unitnya pasti akan berubah dia. Oke, ini sama dengan ini, ditambahkan dulu dengan ini ya. Tambah dulu. Kemudian total price-nya sama dengan ini, tambahkan dengan yang ini. Kita jadi berapa harga per unitnya dengan yang ini 8348. Jadi ada barang tanggal 27 Januari ada barang 70 unit, sama nggak kayak metode LIFO? Kita lihat tanggal 27 Januari sama 70 unit. Metode FIFO sama juga 70 unit, tapi bedanya lah di harganya, harga barangnya beda. Oke. Tanggal 28 Januari itu ada pembelian lagi. Oke, ada pembelian lagi.
Kalau ada pembelian pasti harga per unitnya akan berubah. 20 pieces dengan harga 8.500. Oke, ini tinggal saya copy jarumusnya ke bawah. Sama. Nah, ini caranya adalah ini ditambahkan dengan ini. Oke. Kita totalkan dulu kuantitinya. Kita totalkan kemudian harga total barangnya. Oke. Dapatlah ini. Sekarang kita tinggal cari berapa harga per unit. Harga per unitnya. Nah, ini dia. Ini harga per unitnya. Angka sebesar sekian harga per unitnya. Tanggal 30 Januari. Ini penjualan 30 unit, ya udah. Harganya berapa ya sama dengan ini harganya. Oke, nilai barang yang keluar kita copy aja di sini. Berarti sisa barangnya adalah 60. Dapatnya dari 90 dikurangi dengan yang terjual 30 dengan nilai barang yang sama. Oke. Dengan total nilai barangnya sebesar ini. Oke, seperti itu aja. Jurnal nanti Anda tinggal cari sendiri ya. Itu jurnalnya sama kayak tadi kayak Vivo, konsepnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasan tentang metode Vivo, LIFO, dan average. Semoga Anda paham tentang cara menjawab soal ini karena kemungkinan besar soal ini akan keluar nanti ketika Anda ujian UAS. Oke, jadi kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup. Tapi ingat ditonton dulu videonya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung di grup aja, jangan di YouTube itu di komen gitu ya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau menonton dan sudah mau melihat gitu ya bagaimana cara kerja atau cara membuat atau cara menjawab soal ini. Dan selamat malam.